Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta PIT IAGI ke-49 tahun 2020. Saya Mafirota Afifah akan mempresentasikan paper penelitian saya yang berjudul Sequence Stratigraphy of Low dan Anticline, Banjar District, Tuban Regency, East Java, Indonesia. Dengan autor saya sendiri, Mafirota Afifah, Wahyu Ardiansyah Nugraha, dan Muhammad Indra Novian. Penelitian ini berlokasi di bagian sisi timur Anticline Lodan, yang mana Anticline Lodan ini secara administratif terletak di antara dua provinsi di Jawa, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Anticline Lodan sendiri merupakan salah satu bagian dari Anticlinorium Rembang Utara secara fisiografi menurut Van Bemmelen, dan juga terletak di Northeast Java Basin atau cekungan Jawa Timur Utara. Menurut Pringgo Prawiro tahun 1983, secara regional, stratigrafi di lokasi penelitian ini tersusun atas formasi Tawun, formasi Ngerayong, formasi Bulu, formasi Wonocolo, formasi Mundu, dan juga dataran aluvial. Secara sequence stratigrafi, penelitian tentang sequence stratigrafi sendiri di daerah penelitian ini sebelumnya belum pernah dilakukan, dan juga pada penelitian kali ini, sequence stratigrafi yang diteliti mengacu pada Catuneanu tahun 2006. Kemudian, untuk metode penelitiannya sendiri, diawali dengan studi awal mengenai regional stratigrafi dan juga regional geologi di daerah, dan juga mempelajari tentang basic atau dasar-dasar teori mengenai sequence stratigrafi. Selanjutnya, pengambilan data dilakukan dengan pemetaan geologi secara sistematis dan juga secara smart mapping, dan dilakukan pada skala 1:25.000. Kemudian, selagi pemetaan geologi juga dilakukan pengukuran stratigrafi yang dilakukan pada 3 jalur, yaitu pada sisi sebelah barat, sisi sebelah tengah, dan juga sisi sebelah timur daerah penelitian, yang mana pengukuran stratigrafi tersebut diukur dengan skala 1:100. Selanjutnya, dari sampel-sampel yang telah dikumpulkan dalam selama pemetaan, sampel tersebut kemudian dipreparasi untuk dianalisis secara petrografi dan juga dianalisis secara ayakan paleontologi, yang mana kedua analisis ini dapat digunakan untuk menentukan nama batuan dan juga untuk menentukan fosil-fosil apa saja yang terkandung sehingga dapat ditentukan umur dan juga lingkungan pengendapan batuan tersebut. Setelah itu, dari data-data yang telah dikumpulkan, maka dapat diinterpretasi bagaimana sequence stratigrafi di daerah penelitian ini. Selanjutnya, dari hasil analisis-analisis tersebut, dapat disimpulkan apabila terdapat 6 satuan batuan yang menyusun daerah penelitian ini, yaitu ada satuan floatstone radstone di bagian bawah, yang mana satuan ini menjari dengan satuan quartz arenit dan juga quartzwake, yang mana quartz arenit quartzwake ini bersifat berselingan, jadi floatstone radstone ini menjari atau memiliki umur yang sama dengan satuan quartz arenit yang berseling dengan quartzwake. Kemudian, satuan floatstone radstone ini terendapkan di daerah back reef atau di bagian belakang terumbu, dan dengan lingkungan yang memiliki kedalaman batimetri outer neritik atau neritik luar. Kemudian dari analisis foraminifera besar yang ditemukan pada batuan ini, didapatkan umur relatif sekitar Miosen tengah. Kemudian, quartz arenit berseling quartzwake sendiri merupakan satuan batuan yang tersusun atas banyak jenis litologi, yang mana ada quartzwake, ada quartz arenit, dan juga ada lapisan batu bara yang tersebar di bagian tengah hingga bagian timur daerah penelitian. Untuk material penyusunnya sendiri didominasi oleh material kuarsa monokristalin, yang mana kuarsa monokristalin ini berasal dari batuan beku, dan pada kuarsa monokristalin ini sendiri terdapat embayment dan juga void, yang mana mencirikan kuarsa yang berasal dari gunung api. Selanjutnya, di atas quartz arenit quartzwake terdapat satuan radstone yang masih berumur Miosen tengah, dan
diendapkan di lingkungan forereef atau bagian depan terumbu, dan pada kedalaman inner neritik atau neritik dalam hingga neritik tengah. Selanjutnya, di atas satuan rudstone terdapat satuan sandy allochemic limestone, yang mana sandy allochemic limestone ini merupakan batuan mixed-siliciclastic. Jadi, pada batuan ini terdapat campuran antara material siliciclastic dari darat dan juga material karbonat dari laut. Untuk umurnya sendiri dapat ditarik dari fosil foraminifera planktonik yang ditemukan dan berkisar antara N12, N13 atau setara dengan Middle Miocene menurut Bolli tahun 1987, dan untuk lingkungan pengendapannya sendiri berada pada kedalaman neritik luar hingga batial atas menurut Jones dan Brady tahun 1994. Selanjutnya ada satuan napal. Satuan napal ini diendapkan secara tidak selaras di atas sandy allochemic limestone, yang mana penarikan ketidakselarasan ini diambil dari adanya gap umur antara sandy allochemic limestone dan juga napal, karena pada sandy allochemic limestone ini diendapkan pada umur N12 hingga N13 atau Middle Miocene, sedangkan satuan napal ini diendapkan pada N18 hingga N20, yaitu pada Early Pliocene hingga Middle Pliocene. Dari fosil-fosil yang ditemukan, fosil foraminifera benthic yang terkandung dalam satuan napal ini menunjukkan apabila terjadi pendalaman pada lingkungan pengendapan sehingga terdapat jeda pengendapan akibat tidak adanya material sedimen yang dapat mengejar pendalaman air laut tersebut. Selanjutnya, di atas satuan napal terdapat endapan yang berumur Holosen, yaitu endapan aluvial, yang mana endapan aluvial ini merupakan hasil pengendapan dari erosi pada batuan yang memiliki elevasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, ke hasil. Jadi dari pemetaan geologi, dari pengukuran stratigrafi, dan juga analisis laboratorium, dapat dihasilkan sebuah kolom stratigrafi komposit yang berada di sebelah kiri, yang mana kolom stratigrafi komposit ini menggambarkan bagaimana persebaran batuan di sebelah barat hingga timur daerah penelitian dan juga dari utara ke selatan persebarannya bagaimana. Kemudian kolom stratigrafi terukur yang dihasilkan ada di sebelah kanan, namun kolom stratigrafi terukur ini merupakan hasil yang sudah disimplifikasi karena pengukurannya sendiri skalanya 1:100 dan skala itu cukup besar, jadi tidak dapat ditampilkan secara detail sehingga disimplifikasi seperti gambar pada layar ini. Kemudian untuk sequence stratigrafinya sendiri dimulai dari pengendapan floatstone rudstone di bagian bawah. Pada bagian bawah ini merupakan batuan floatstone rudstone, yang mana batuan ini mencirikan low stand system track dan mencirikan apabila terjadinya transgresi pada muka air laut, namun endapan dari darat masih dapat mengejar. Namun pada daerah tempat terbentuknya batuan ini, suplai dari darat tidak sampai ke lokasi pengendapannya, jadi masih bisa terbentuk batu gamping. Kemudian ketika muka air laut mulai naik secara signifikan, di atas rudstone ini dibatasi sebagai transgressive surface atau batas transgresi, yang mana di atas transgressive surface ini terbentuk batuan yang mencirikan transgressive system track. Pada batuan ini, di atas rudstone ini terbentuk floatstone, yang mana di atasnya ada batuan yang lebih halus, yaitu quartzwake. Quartzwake ini mencirikan apabila ketika itu pengendapan terjadi secara terus-menerus dan juga terdapat suplai dari darat yang dapat mengejar pendalaman muka air laut sehingga dapat terbentuk quartzwake di atas floatstone, yang mana dengan adanya pembentukan quartzwake ini dapat ditarik batas MFS atau maximum flooding surface.
Kemudian di atas maksimum flooding surface, muka air laut mulai regresi, mulai menurun, dan juga terbentuk batuan yang memiliki pola mengkasar ke atas atau coarsening upward, yang mana endapan batuan ini merupakan endapan high stand system track. Lalu pada bagian atas endapan high stand system track ini terdapat quartz wake yang ditarik sebagai batas sequence boundary. Penarikan batas sequence boundary ini dilakukan berdasarkan adanya mineral oksida pada quartz wake tersebut. Jadi dapat diinterpretasikan apabila pada saat itu quartz wake quartz wake ini teroksidasi karena tersingkap sehingga pada saat itu muka air laut sedang paling surut. Selanjutnya, ketika muka air laut mulai naik lagi, mulai transgresi dan endapan dari darat masih dapat mengejar, terbentuk endapan LST, yang mana yang terendapan adalah quartz arenit. Kemudian di atas quartz arenit ini sendiri terdapat transgressive surface, yang mana pada endapan di atasnya mencirikan endapan transgressive system track. Transgressive system track ini dicirikan oleh endapan yang memiliki struktur finding upward dan gradasi normal. Jadi ketika muka air laut naik dan suplai sedimen tidak dapat mengimbangi dengan baik, jadi suplai sedimennya tetap, sedangkan muka air laut terus naik, sehingga material yang berbutir halus terendapkan secara perlahan, karena seiring dengan naiknya muka air laut itu, energi pengendapan sedimen juga ikut berkurang dan mengendapkan batuan-batuan yang lebih halus. Sehingga di bagian atas ini ada quartz wake, dan quartz wake ini merupakan batuan yang lebih halus dan mencirikan bahwa dia di MFS atau maximum flooding surface. Selanjutnya, mulai terjadi regresi kembali high stand system track. Endapan yang terbentuk adalah batuan yang memiliki chaining upward dan terdapat batu bara coal seam di bagian atas. Jadi ketika terjadi regresi ini menyebabkan muka air laut surut dan juga lingkungan pengendapan berubah menjadi mayar, sehingga material-material organik dari darat dapat terakumulasi di mayar tersebut dan membentuk coal seam. Kemudian di bagian atas coal seam itu sendiri ditarik sebagai sequence boundary dan mulai LST kembali di bagian atas. LST ini merupakan endapan ketika muka air laut transgresi, namun suplai dari darat masih cukup dominan sehingga material-materialnya masih siliklastik. Selanjutnya ketika terbentuk batu gamping floatstone di bagian atas, ketika terbentuk floatstone di bagian atas, suplai dari darat sudah mulai berkurang dan tidak mengganggu perkembangan terumbu karang, sehingga batu gamping floatstone juga dapat berkembang dengan baik, dapat terbentuk dengan baik, sehingga kontak antara quartz arenit dan juga floatstone disebut sebagai transgressive surface. Selanjutnya transgresi terus terjadi hingga terbentuk radstone. Lalu di atas radstone terdapat sandy allochemic limestone, yang mana sandy allochemic limestone ini merupakan material-material yang campuran antara karbonat dan juga siliklastik, sehingga dapat diinterpretasikan jika pada saat itu material-material karbonat ditemukan terendapkan di lingkungan yang memiliki kedalaman sekitar outer neritic hingga upper batial, namun suplai sedimen juga cukup banyak sehingga dapat mengejar kenaikan muka air laut, sehingga dapat tercampur dan membentuk batuan mix siliklastik. Namun ketika N14 hingga N17, ketika terjadi jeda pengendapan, material-material siliklastik dari darat tidak dapat mengejar pertambahan tingginya muka air laut, sehingga terjadi jeda pengendapan. Kemudian ketika N18, ketika sudah masuk early Pliocene, material-material dari darat dapat
bertambah, melimpah, sehingga dapat menyusul ke daerah yang ruang akomodasinya semakin mendalam, sehingga dapat membentuk satuan napal di bagian paling atas. Kemudian, berikut ini merupakan gambar 3 dimensi, penggambaran 3 dimensi terhadap bagaimana perubahan muka air laut dan juga pengendapan batuan di daerah penelitian. Jadi seperti gambar A, pada fase transgresi dapat dilihat di bagian barat dan juga timur ada reef yang berkembang sehingga dapat membentuk floodstone, sedangkan di bagian tengah terdapat pengendapan quartz-wake, quartz arenit. Kemudian ketika fase regresi pertama menyebabkan adanya endapan pasir yang progradasi atau maju. Kemudian ketika transgresi lagi, material-material sedimen terendapkan secara merata, endapan sedimen terbentuk kembali dan endapan mundur pada fase transgresi ini. Kemudian pada masa regresi di Middle Miocene ini, muka air laut sangat surut dan terbentuk mayar. Lalu di bagian E, ketika terjadi transgresi kembali, batu pasir quartz-wake juga terbentuk, quartz arenit terbentuk, dan pada akhirnya ketika suplai sedimen dari darat mulai berkurang, reef dapat berkembang seperti pada gambar F dan membentuk floatstone, rudstone. Kemudian seiring dengan pertambahan ketinggian muka air laut, sandy allochemic limestone juga terendapkan di gambar G, dan juga lama-kelamaan satuan napal juga terbentuk di gambar H, seperti yang ada di gambar H. Kemudian di bawah ini merupakan foto-foto kenampakan lapangan, yang gambar A merupakan kontak antara floatstone, rudstone, dan juga quartz-wake. Yang ini quartz-wake, yang ini floatstone, rudstone, dengan arah kemiringan ke arah selatan. Kemudian pada gambar B merupakan gambar singkapan rudstone. Lalu di gambar C ini merupakan quartz-wake yang memiliki struktur lentikular, yang mana struktur lentikular ini mencirikan bahwa pengendapan terjadi di mudflat dan terpengaruh oleh tidal atau pasang surut. Kemudian gambar D merupakan satuan sandy allochemic limestone, memiliki kemiringan ke arah utara, dan juga pada gambar E merupakan napal yang memiliki kemiringan ke arah utara. Kemudian dari kenampakan petrografinya sendiri dapat dilihat bahwa pada gambar A di sampel foraminiferal floatstone rudstone terdapat fosil-fosil foraminifera planktonik, dapat dilihat ada Catacyclosypheus dan juga Lepidocyclina. Kemudian sama di gambar B juga Catacyclosypheus dan Lepidocyclina. Kemudian ada kuarsa-kuarsa monokristalin, dan juga ada campuran antara material karbonat dan juga material silisiklastik, dan juga di satuan napal terdapat material-material fosil-fosil foraminifera planktonik. Kemudian berikut ini ada kenampakan 3 dimensi keadaan saat ini. Jadi ada antiklin, namun antiklinnya diperkirakan di bagian sebelah barat, dan juga ada antiklin yang tegas di bagian sebelah timur. Kesimpulannya adalah dari penelitian ini di antiklin Loudoun sebelah timur terdapat 3 kali fase transgresi, 2 kali fase regresi, dan juga terdapat ditemukan 2 sekuen boundary, yang mana batuan-batuan yang ditemukan dapat mencirikan adanya perubahan muka air laut yang sedemikian rupa, sehingga dapat terjadi beberapa kali kenaikan dan penurunan muka air laut yang terus berulang. Sekian, terima kasih.